أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Musala Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibaru Saat di Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman Islam dan ihsan, juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita Badul Alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah mensiarkan, mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Februari tahun 2024, yaitu dengan pembacaan umur kitab Surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, dan mereka senantiasa menanti kiriman hadiah pahala dari keluarganya, dari saudaranya, dan menunggu doa-doa dari keluarganya juga dari saudara-saudaranya. Kita doakan ahli kubur
sakit dengan para kafatia dan salawat yang akan kita baca. Semoga Allah disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Salatullah, salamullah ala
membaca tasbih istighfar Rajab setiap hari 100 kali, yaitu subhanallahir rabbil astagfirullahaladzim innahu yaghfirudz dzunuba jami'an sampai bulan Rajab berakhir. Kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan memasuki bulannya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bulan Sya'ban, di mana setiap hamba Allah yang melakukan satu amal kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah di bulan Sya'ban, pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan di bulan-bulan sebelumnya, yaitu menjadi 700 kali lipat ganda. Maka oleh karenanya ketika kita oleh Allah masih dihidupkan di bulan Sya'ban tahun ini, masih diberi kesempatan hidup di bulan Sya'ban tahun ini, maka jangan disia-siakan, dimanfaatkan kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, keuntungan-keuntungan yang Allah sediakan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, yaitu setiap satu kebaikan yang kita lakukan atas dasar semata-mata karena Allah, pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Maka hendaknya di bulan Sya'ban ini kita berlomba-lomba untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih kita harus menjaga, memperhatikan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, terutama sholat fardhu waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Agung baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati faqum wa sholli wa farasaka wa yadayka ila samai faqultu ya Jibril ma hadi laila faqala hadi lailatun yuftahu fiha salasumi babi min rahmati fayaqulullah ta'ala li jami'al la yusyriku billahi syai'a. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa di pertengahan bulan Sya'ban disebut malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 di bulan Sya'ban, di mana pada malam itu berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa ya Allah a'mal ibadi kullaha fi hadzal syahr, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya seluruhnya di bulan ini, maksudnya di bulan Sya'ban, yakni tepatnya di malam 15 bulan Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Jadi seluruh amal kita yang telah kita lakukan selama setahun terakhir sampai datangnya malam nisfu Sya'ban tahun ini, itu seluruhnya akan dinaikkan, yakni seluruh
buku catatan amal perbuatan yang telah kita kerjakan akan dinaikkan ke langit, yang lalu kemudian buku catatan amal perbuatan tersebut diganti dengan buku catatan amal yang baru untuk 1 tahun yang akan datang, yakni sampai datangnya malam nisfu Sya'ban tahun yang akan datang. Tentu ketika buku catatan perbal amal kita dinaikkan pada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke langit, tentu kita ingin buku catatan amal kita adalah catatan yang baik-baik saja dan yang buruk-buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya apabila kita menginginkan hal yang seperti tersebut, maka hendaknya dimulai dari bulan Rajab. Kita harus sudah mulai membersihkan diri kita, membersihkan seluruh anggota badan kita dari berbagai macam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dengan anggota badan kita dibersihkan, maka di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah. Intinya memperbanyak berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah. Jadi kita jangan hanya melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib saja, akan tetapi ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah pun harus kita lakukan. Yang keseluruhannya itu tidak lain tidak bukan dalam rangka kita membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Para jamaah, sehingga manakala kita masuk malam nisfu Sya'ban, kita sudah berusaha membersihkan dosa kita. Dan mudah-mudahan seluruh catatan buruk yang ada dalam buku catatan perbal amal yang akan dinaikkan ke langit sudah dihapus oleh Allah. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi kita tidak boleh berharap tanpa usaha. Berharap seperti itu bagus, tapi harus dibarengi dengan usaha, yaitu diantaranya membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu taala alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumiya Sya'ban. Tahukah kalian lima sumiya Sya'ban? Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna lima sumiya Sya'ban, tahukah kalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Saat itu para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, li'annahu yatasa'abu bihi khairun kasirun. Bulan ini, kata beliau, dinamakan bulan Sya'ban karena sesungguhnya di bulan Sya'ban itu bercabang-cabang berbagai macam kebaikan terkumpul. Artinya di bulan Sya'ban ini kita harus memperbanyak melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, agar di bulan Sya'ban ini kita dapat mengumpulkan amal kebaikan, amal soleh yang banyak di bulan Sya'ban. Dan setiap satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini pahalanya lebih besar lagi, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Maka dengan demikian kita harus terstimulus, harus terangsang, harus termotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manakala datang malam nisfu Sya'ban, buku catatan kita banyak amal kebaikannya. Ketika dinaikkan ke langit, dilaporkan kepada Allah. Sementara catatan-catatan yang buruknya sudah dihapus oleh Allah. Lakukan dari sekarang. Jangan pas malam nisfu Sya'ban baru pada kumpul di masjid. Hari-hari sebelumnya ninggalin sholat, pada mabok,
pada berjudi main perempuan. Pas malam sulapan baru datang, nurut aja, pegang Yasin, tapi bacanya kagak bisa. Nggak begitu caranya. Itu sama Allah tahu, nggak bisa dibohongin. Allah Maha tahu. Para jamaah yang dimuliakan, jadi usahanya dilakukan dari sekarang, membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan memperbanyak amal kebaikan. Sehingga manakala datang malam nisfu Sa'ban, buku catatan amal kita mau dinaikkan ke Allah ke langit, nah kita buku catatannya banyak dengan amal kebaikannya dan catatan yang buruknya dihapus oleh Allah. Dilakukan dari sekarang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala telah bersabda alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani telah datang kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril, Lailatan nisfi pada malam nisfu min Sa'bana daripada bulan Sa'ban, yakni pada malam nisfu Sa'ban, pada malam pertengahan bulan Sa'ban, yakni malam tanggal 15 bulan Sa'ban, malaikat Jibril telah datang kepadaku, kata beliau. Waqala, dan lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, hadihi lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabur rahmati. Pada malam ini, malam nisfu Sa'ban, dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang Allah. Fakum, maka oleh karena itu bangunlah kamu, wasolli, dan lakukan sholat, yakni sholat khair pada malam nisfu Sa'ban, yaitu sebanyak 100 rakaat dengan berapa kali salam? 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya sampai 50 kali salam kali 2 rakaat berarti 100 rakaat. Namanya sholat khair. Atau boleh 100 rakaat dengan 2 kali salam boleh. Ya, cuma setiap rakaat, setiap 1 rakaat setelah Fatihah baca qulhunya 500. Jadi berdirinya kurang lebih 1 jam. 500. Jadi patokannya baca qulhunya 1000 dalam 2 rakaat. Terserah mau dibikin 2 rakaat ke, mau dibikin 100 rakaat ke, mau dibikin 50 rakaat, terserah. Itu masalah teknis. Intinya baca qulhunya dalam sholat khair itu sebanyak 1000 rakaat. Kalau mau dibikin 2 rakaat bisa, berarti 1 rakaat baca qulhunya setelah Fatihah 500 kali. Kalau mau dibikin 100 rakaat bisa, berarti mengerjakannya 2 rakaat, berarti setiap rakaat baca qulhunya 10 bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada keterangannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya ada keterangannya. Sholatul khair. Warfa, dan angkatlah roksaka. Warfa, dan angkatlah olehmu roksaka akan kepalamu, wayadaika, dan akan kedua tanganmu, ilas samai, ke langit. Jadi pada malam nisfu Sa'ban, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memerintahkan agar di malam nisfu Sa'ban, lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau agar di malam nisfu Sa'ban melakukan sholat dan memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah di malam nisfu Sa'ban. Fakultu, maka lalu aku, kata beliau, bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini? Faqala, maka lalu malaikat Jibril menjawab, hadhil lailatun, malam ini adalah malam yuftahu, dibuka, biha, di malam ini, salah sumi'ati babi minar rahmati, 300 pintu rahmat Allah, 300 pintu kasih sayang Allah dibuka.
Siapapun yang pada malam ini datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mengharap ampunan dosa dari Allah dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi untuk selama-lamanya, niscaya akan diterima taubatnya asal benar-benar taubat dengan taubat nasuha dan memperbaiki amalnya untuk kedepannya. Fayaghfirullahu ta'ala li jami' man la yusyriku billahi syai'an. Maka pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni li jami' man la yusyriku billahi syai'an, seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya kecuali dosa syirik menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Kemudian man kana sahiron, tukang sihir, pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan sihirnya untuk selama-lamanya, baru diterima taubatnya. Kemudian yang kedua au kahinan, ahli nujum. Kemudian au musahinan. Kemudian mudmin homrin, pecandu arak, tidak akan diterima, tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Sa'ban kecuali ia bertaubat kepada Allah, meninggalkan perbuatannya, tidak bermabuk-mabukan lagi, tidak mengkonsumsi minuman keras lagi, tidak mengkonsumsi narkoba lagi, bertaubat kepada Allah, meninggalkan perbuatannya untuk selama-lamanya, tidak mengulanginya lagi. Au musirun ala zina. Kemudian orang yang suka berzina pada malam nisfu Sa'ban tidak akan diampuni dosanya, walaupun dia baca Yasin 3 kali, walaupun dia beristighfar 1000 kali, bahkan 1 juta kali, walaupun dia menangis sampai air matanya kering, tidak akan diampuni dosanya kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan jinahnya untuk selamanya sampai mati, tidak mengulangi lagi, baru diterima taubatnya. Au akila riba. Kemudian pemakan riba tidak akan diterima, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali dia meninggalkan perbuatan riba untuk selamanya. Au aqal walidaini, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali apabila dia sudah minta ampun kepada kedua orang tuanya, karena itu menyangkut hakul Adam, hak anak Adam, hak sesama manusia. Jadi kalau kita punya dosa kepada orang tua, pada malam nisfu Sa'ban kita mengharapkan ampunan dosa dari Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita belum mendapatkan ampunan dosa dari kedua orang tua kita. Jadi kedua orang tua itu kita minta ampun dulu kepada kedua orang tua kita. Para jamaah, maka siangnya kita ziarah ke makam kedua orang tua. Sebelum kita masuk malam nisfu Sa'ban, siangnya kita mendatangi kubur orang tua kita, berziarah, baca Yasin di atas kuburannya, baca tasbih, istighfar dan sebagainya yang pahalanya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang berada di alam kubur. Kemudian awin namamu, yaitu tukang mengadu domba, tukang mengumpat, tidak akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali dia meninggalkan perbuatan namimahnya. Au qati'ur rahimi. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi apabila kita bermusuh-musuhan dengan saudara kita, tidak akur dengan saudara kita, tidak saling menanya, tidak saling menyapa dengan saudara kita, bermusuh-musuhan, tidak akur. Kemudian pada malam nisfu Sa'ban kita datang ke masjid, pegang Yasin, baca Yasin 3 kali, mohon ampun kepada Allah. Itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita belum baikan sama saudara kita. Kalau kita memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita, maka sebelum kita masuk malam nisfu Sa'ban, dari mulai sekarang, apabila kita bermusuh-musuhan dengan saudara kita, baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu, atau saudara dari kakek maupun saudara dari nenek, datangi sekarang kita silaturahim. Kita minta maaf kalau memang kita pernah melakukan kesalahan kepadanya. Kalau nggak begitu, walaupun kita malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali, nggak akan diampuni.
Itu yang kesembilan, orang yang memutuskan tali silaturahim. Umat Islam dengan umat Islam, orang Islam dengan orang Islam itu saudara. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-muslimuna ikhwatun, la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam seluruhnya saudara. Walaupun berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda bahasa, bangsa dan negara, mereka seluruhnya saudara, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Mereka sudah diikat dengan satu ikatan akidah yang kokoh, yaitu ikatan akidah Islam, di bawah naungan kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang telah berikrar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu saudara kita. Walaupun berbeda bangsa dan bahasa, negara, berbeda warna kulit, ras, mereka saudara kita. Apalagi kita saudara senasab, saudara sedarah daging. Kemudian kita bermusuh-musuhan, tidak akur, maka dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah pada malam Nisfu Sa'ban, kecuali apabila kita sudah baikan dengan saudara kita. Makanya datangi. Kalau kita pernah merasa berbuat salah kepada seseorang, datangi sekarang ke rumahnya, silaturahim, ngobrol, minta maaf. Katakan kepadanya bahwa saya dulu pernah melakukan begini sama kamu tanpa sepengetahuan kamu. Mohon maaf. Jangan sampai nanti pada malam Sa'ban dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Lakukan dari sekarang. Kalau kita pernah berbuat zalim kepada saudara kita, kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, maka kita dikatakan sebagai orang munafik oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam sabdanya, la yahillu li rajulin ayyahdura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal atau haram hukumnya bagi seseorang tidak nanya kepada saudaranya, membiarkan saudaranya di atas 3 hari. Jadi nggak boleh orang Islam dengan orang Islam bermusuh-musuhan melebihi dari 3 hari. Cuma dikasih batas paling lambat 3 hari. Hari Senin kita bermasalah, bertikai, berselisih dengan seseorang. Hari Selasa kita masih nggak nanya. Hari ketiganya udah baikan lagi, biasa lagi. Jangan sampai berlama-lamaan, apalagi sampai ke bawah mati. Sampai kita keburu mati, kita belum mendapatkan ampunan dari orang yang pernah kita zalimi. Itu bahaya di akhirat nanti. Kita bisa bangkrut, bisa jadi orang muflis, bisa seluruh amal kebaikan kita dibayar untuk membalas kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Ternyata tidak terlunasi, maka dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi diberikan kepada kita. Akhirnya kita bangkrut di akhirat. Bapak, hati-hati, jangan sampai kita meninggal dunia membawa kezaliman, walaupun hanya sedikit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Kata Nabi, sesungguhnya yang 9 golongan tadi yang saya sebutkan satu persatunya itu la yughfaru lahum, kata Nabi. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka hatta yatubu, sampai mereka benar-benar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha wa yatraku, dan mereka benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya yang pernah dilakukan, tidak dilakukan lagi untuk selamanya, baru diterima taubatnya oleh Allah. Nah, itulah yang disebut taubat nasuha. Kalau taubat berbuat dosa lagi itu bukan taubat namanya, itu ngecek sama Allah itu namanya. Ngecek gitu mah. Yang namanya taubat itu tidak mengulangi perbuatan dosa lagi untuk selamanya, itu namanya taubat. Kalau sudah istighfar, malam Nisfu Sa'ban, baca Yasin, nangis, minta ampun, besoknya berbuat maksiat lagi, itu ngejek namanya. Itu bukan taubat, tomat itu mah, taubat kumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diperintahkan oleh Allah bukan tomat, tapi taubat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Itu firman Allah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Bersihkan, bertaubat dengan taubat nasuha, yakni tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, meninggalkan perbuatan dosa untuk selamanya, dan berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki ibadahnya. Itu namanya taubat. Kalau orang bertobat tapi masih bergaul dengan orang pelaku maksiat, itu juga belum dikatakan bertaubat. Kalau ada orang sudah bertaubat tapi nggak pernah mau ngaji, itu juga belum dikatakan bertaubat. Ciri-ciri orang bertaubat itu suka ngaji, tidak bergaul lagi dengan pelaku maksiat, bergaulnya dengan orang soleh, itu taubat namanya. Kalau sudah taubat masih bergaul dengan pemabuk, itu belum dikatakan taubat. Masih bergaul dengan pelacur, belum dikatakan taubat. Sudah bertaubat tapi nggak mau duduk di majelis ilmu, baca talim, itu belum dikatakan taubat oleh Nabi. Para jamaah demikian talim kita hari ini, kurang lebihnya Allah yang mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, walau bersihkan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fatih sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang sertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita agar bisa meraih ampunan Allah, meraih rahmatnya Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tadi kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah, wa qdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah, wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah, wa hasil matana wastajib du'ana innaka sami'ud du'a, wa qina salana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, warzuqna istiqamah fil dzikri wad da'wah wal ibadah wat ta'lim wat ta'allum, warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Dan Allah yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.